Oke, bagaimana kabarnya nih kita hari ini? Baik Bu. Sudah sarapan? Sudah Bu. Nah, Ibu dengar-dengar ada rame-rame kejadian saat apel. Sebenarnya ada kejadian yang seperti apa terjadi tadi? Saya mendorong teman saya yang bekerja saat apel pagi. Hah? Temanmu kau dorong? Iya Bu. Siapa? Puput sama Tiara. Puput dengan Tiara. Jadi, apa yang terjadi pada saat kau dorong itu? Kakinya cedera dan sakit. Kakinya cedera dan sakit. Mereka berdua. Iya Bu. Jadi apa alasannya kamu sampai mendorong mereka pada saat apel? Sudah dengan sakit. Oh, cuma bermain-bermain, cuma bercanda. Terus ketika tahu ternyata mereka cedera dan sakit, apa yang terjadi? Saya panik Bu. Saya meminta kejadiannya tidak sefatal itu karena cuma bermain saja. Oh begitu, jadi niatnya sebenarnya tidak serius untuk melakukan hal itu, hanya niatnya bercanda. Iya, Bu. Jadi ketika itu terjadi kau panik. Ya, ibu paham. Ibu paham kamu pasti panik. Jadi, oh iya, apakah temanmu dulu juga Puput dengan Tiara juga melakukan hal yang sama? Tidak Bu. Mereka apakah pernah menyakiti kamu juga? Tidak pernah Bu. Oh, tidak pernah. Jadi mereka ini apakah memang sebenarnya kamu bermusuhan? Jadi sebenarnya kalian berteman bagaimana sehari-hari? Seperti biasa. Seperti biasa, teman baik. Iya. Oh, jadi sebenarnya niatnya cuma bercanda, memang teman akrab begitu ya? Iya Bu. Oh, ibu paham. Sebenarnya niatnya cuma bercanda. Tapi karena adanya kejadian fatal seperti begini, terus setelah mereka kamu tahu kesakitan dan cedera, terus apa lagi yang kamu lakukan? Saya meminta maaf pada teman itu. Oh, meminta maaf. Jadi sebenarnya perbuatan yang kamu lakukan itu adalah perbuatan yang bagaimana? Apakah sudah benar? Saya mengaku salah Bu. Oh, salah. Kalau begitu, jadi begini. Kalau misalkan orang tua mereka berdua itu tahu mereka mengalami cedera, terus orang tuanya kecewa dengan kamu. Jadi apa yang kamu lakukan nanti? Saya meminta maaf pada orang tuanya dan saya meminta maaf pada orang tuaku dan meminta doa membiayai pengobatan rumah sakit jika cedera itu. Cedera itu bagaimana? Cederanya kalau parah? Kalau parah, saya akan berusaha bertanggung jawab dengan orang tua saya. Oh iya, kalau begitu. Jadi lain kali jangan seperti itu ya. Karena kalau tadinya kita niat bercanda, apalagi kejadiannya sampai fatal seperti begitu, mendorong. Jadi kita harus melihat kondisi pada saat apel, harusnya kita tertib dulu. Setelah selesai kegiatan apel, mungkin kamu punya cara lain untuk bercanda, jangan lagi dengan cara mendorong ya. Jadi kalau bisa, lain kali kalau mau bermain dengan teman, jangan lagi dengan cara yang sama. Jadi bisa pakai cara yang lain, misalkan saling lempar lelucon yang lucu. Jadi punya cara-cara lain untuk bercanda, jangan lagi dengan menggunakan fisik, mendorong atau melempar sesuatu misalkan. Jadi kita kalau bercanda harus ada batas-batas tertentu yang bisa membedakan dan tidak berakibat fatal pada teman. Jadi seperti itu ya kita. Apakah yang kamu lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Sudah saya mengaku salah. Iya, jadi seperti begitu. Jadi apa yang kamu lakukan selanjutnya setelah kejadian ini? Saya bertekad dan berjanji untuk tidak berusaha lagi mendorong teman saat apel dan kesempatan lainnya. Saya berjanji
baik dan menolong teman saat kesusahan. Iya, bagus begitu ya. Jadi harus bertekad dari dalam diri, kita harus berbuat sesuatu itu sebenarnya kebaikan itu untuk dirinya kita dan juga untuk diri orang lain. Jadi jangan bercanda, boleh bercanda tetapi kita harus bercanda itu kita tidak menggunakan fisik seperti mendorong, menarik atau melempar teman, karena itu bisa membahayakan diri orang lain dan merugikan diri kita sendiri, sehingga nanti kita akan dijauhi teman kalau kita berbuat seperti itu. Jadi dipahami sama kita. Ya Bu. Silakan kembali ke kelasmu, kemudian lakukan apa yang sudah menjadi tekadmu tadi ya. Ya Bu. Oke. Ada Yuni, bagaimana kabarnya hari ini Yuni? Baik Bu. Nah, apa yang membuat kamu menghadap ibu hari ini? Saya berbuat kekeliruan Bu. Kamu berbuat kekeliruan. Kekeliruan seperti apa yang terjadi? Saya terlambat masuk ke kelas dan saat pelajaran sudah dimulai. Oh, kamu terlambat masuk di kelas pada pelajaran apa? PS. Oh, pelajaran IPS. Jadi apa yang membuat kamu tidak hadir atau terlambat masuk di kelas itu? Saya masuk ke kelas. Oh, jadi karena kamu malas mengerjakan tugas. Ada apa dengan tugas-tugas? Saya tidak paham cara mengerjakannya. Oh, karena tidak paham cara mengerjakannya. Jadi guru IPS-nya marah ya pada saat itu? Tidak Bu, dia memang bolos. Oh, jadi sudah menghadap sama guru IPS-nya? Belum Bu. Oh, belum ya. Tapi setiap hari ibu lihat kamu hadir. Ya bisa ada tapi saya Tapi saya malas masuk ke kelas. mau malas masuk di kelas. Jadi pada saat kamu menghindari pelajaran itu, apa yang kamu rasakan? Saya tidak stres, bisa santai, main juga bersama. Oh, jadi lebih santai. Lantas apa yang membuat kamu harus menunggu pada saat sekarang kalau kamu bolos itu? Merasakan kalau kamu tidak stres, terus lebih santai. Oh, banyak tidak hadirnya, banyak bolosnya. Tugas-tugas bagaimana tugas-tugas? Oh, tugas-tugas juga di absen kosong. Jadi, nah itu yang jadi masalahnya, itu sudah konsekuensi yang harus unit terima karena tidak sering hadir dan tidak kerjakan tugas. Jadi, apa yang ingin kamu lakukan selanjutnya kamu sudah seperti itu dan? Oh, jadi mau menemui guru IPS. Tidak apa-apa, bicaralah dengan guru IPS. Dan kan kamu sudah menyesal juga kan? Menyesal juga karena nilainya banyak yang kosong. Ketika kamu tidak memahami sesuatu pelajaran, apakah kamu mendapatkan jalan keluar dengan caranya kamu menghindar? Jadi? Oh, jadi lebih banyak mendapat masalah. Nah, itulah lebih bagus memang kalau kita itu hadir. Jadi ketika kita tahu kita bisa bertanya. Kalau tidak paham sesuatu, apa yang mesti dilakukan? Oh, kamu akan bertanya dan belajar dan gimana cara menyelesaikan pelajaran itu. Oke, jadi apakah kesalahanmu ini sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang kita sepakati? Jadi apa yang kamu lakukan selanjutnya setelah kejadian ini? Nah, seperti itu. Kalau kamu tidak tahu suatu pelajaran, kamu bisa minta bantuan sama guru IPS atau bertanya kepada teman-teman. Jadi kamu tidak apa-apa, silakan komunikasikan masalahmu ini ke guru IPS. Saya akan menghadap guru IPS Memberikan kesempatan. Kemudian
Ibu akan bantu kamu untuk berbicara atau berkomunikasi dengan guru IPS. Terima kasih. Berikutnya saya tidak akan melakukan pelanggaran ini lagi. Itulah dek. Itu yang ibu harapkan. Jadi tujuannya kita sekolah itu kan untuk belajar dari yang kita tidak tahu menjadi tahu. Ibu juga pernah belajar itu merasakan rasa bosan, tidak paham caranya, tapi ibu itu berusaha untuk bertanya dan lebih tekun lagi belajar sehingga ibu tidak mau tertinggal dengan teman-teman yang lain. Kan belajar itu juga mengasah mental kita supaya tidak gampang putus asa dan selalu berusaha. Kita untuk belajar itu harus selalu bersemangat. Terima kasih banyak ya sudah memahaminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nikita Rizky Putri, kelas 8A. Saya berterima kasih kepada ibu guru yang membantu saya menyelesaikan masalah yang saya hadapi. Saya berjanji tidak akan bermain lagi saat apel dan saya berjanji akan menjadi anak yang baik dan menolong teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulida Yuni Fahira, kelas 8A. Saya berterima kasih kepada ibu guru karena telah membantu menyelesaikan masalah saya dan memberikan solusi terhadap guru IPS. Saya berjanji tidak akan berbuat kesalahan yang sama dan saya berjanji akan sering hadir dan tidak bolos lagi dan akan lebih rajin belajar. Terima kasih.